Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, warga Bandung, ada bisa tebak gak sih saat ini saya sedang di mana? Dan pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema tentang apa sih? Coba mungkin ada yang penasaran? Tidak usah berlama-lama, kita langsung saja sapa narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo Akang Sampurasun. Sampurasun Rampes. Akang sehat? Alhamdulillah Ya. Cita. Baik. Akang mangga nih disapa dulu warga Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Silakan. Baik, terima kasih Teh Cita. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Bandung, penyaksi Ngariung ya pada hari ini. Kebetulan kita hari ini sudah hadir di Teras Cihamplas, Bandung. Dan perkenalan, saya Kang Edo sebagai manajer operasional Teras Cihamplas, dan alhamdulillah pekan lalu kita sudah melakukan pemilihan anggota koperasi ya, dan saya diberikan amanah untuk menjadi ketua koperasi Teras Cihamplas, yaitu koperasi Sejuta 100 Teh Cita. Jadi selain saya mengelola juga di sini sekarang saya pegang untuk kegiatan anggota koperasinya Teh Cita. Baik. Koperasinya namanya Sejuta 100. Sejuta 100. Boleh tahu kepanjangannya apa, Kang? Baik, Sejuta 100 itu kepanjangan dari Sabar Jujur Tawakal, Sareng Tong Kukulutus. Sareng Tong Kukulutus, itu dia poinnya ya. Jadi Sejuta 100 itu bukan hanya angka, tapi kita coba maknai bahwa kita harus ikhlas, sabar dan jujur ya, dan juga kita nggak boleh kukulutus ya. Kalau bahasa Indonesianya itu apa namanya kalau kukulutus itu Teh Cita? Ngomel. Nah, sehingga gitu, jadi kita kerjanya gitu ya. Kerja ikhlas begitu. Iya, jadi jangan ngedumel aja gitu ya. Wah, jadi memang harus ikhlas. Baik, Akang, sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya nih untuk berbincang-bincang bareng kami di Diskominfo Kota Bandung, dan pastinya akan berbagi informasi juga nih ya seputar yang ada di Teras Cihamplas pastinya. Dan pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema ini, Teras Cihamplas masih optimis untuk bangkit kembali. Nah, Kang Edo, ini seberapa optimiskah Kang? Dan upaya apa aja sih Kang yang sudah dilakukan nih untuk kembali bisa dibilang menghidupkan kembali nih Teras Cihamplas? Baik, Teh Cita. Terima kasih sekali lagi teman-teman Diskominfo sudah bisa support kami ya. Jadi salah satu energi optimis kami juga untuk bisa terus berjuang untuk bisa kembali aktif atau jaya kembali. Jadi kalau ditanya seberapa optimisnya, tentu saja kami ini full energi dan full effort untuk tetap bisa menjalankan fungsi-fungsi yang sudah ada di Teras Cihamplas begitu ya. Jadi Teras Cihamplas ini seperti yang kita ketahui memang satu-satunya ternyata satu-satunya skywalk yang ada di Indonesia. Wow. Jadi boleh dicek. Kalau di Asia itu kita yang kedua setelah Korea. Jadi harusnya betapa bangganya orang Bandung begitu ya. Kalau Masjid Agung saya rasa di kota lain juga ada. Kalau jembatan Pasupati saya rasa masih kalah dengan jembatan-jembatan yang lebih bagus begitu ya. Tapi Teras Cihamplas itu memang salah satu tempat yang hanya ada satu-satunya di Indonesia. Tapi memang setelah COVID begitu ya, Teras Cihamplas itu terjun bebas begitu ya ke masa tidurnya begitu ya. Kalau dibilang mati saya rasa tidak, karena di sini masih ada beberapa pejuang kuliner atau pedagang kuliner, bahkan sebagian pedagang souvenir yang masih melakukan agenda kegiatan. Setiap hari buka ya Kang ya? Setiap hari, everyday buka. Kita ada yang paling pagi jam 6 pagi yang buka begitu ya, yang paling sore atau paling malam tutup itu bahkan sampai jam 1 malam juga ada yang tutup begitu Teh Cita. Oke, jadi tapi memang belum semua bisa buka ya Kang? Ya, itu salah satu permasalahan yang kita terus benahi, tentunya dengan support dari berbagai dinas. Baik. Nah Kang, ini menurut berita juga nih bahwa di Teras Cihamplas ini berbagai event sudah diselenggarakan, termasuk katanya setiap weekday, hari Sabtu ya, malam Minggu, weekend, mohon maaf. Jadi ini tuh ada live music katanya di setiap weekend ini. Ini memang sudah menjadi agenda rutinkah, dan berapa persen sih Kang peningkatan jumlah pengunjung yang datang ke Teras Cihamplas? Oke, baik. Jadi tadi ya, kalau kita berangkat dari kata optimisme, artinya di situ harus ada konsistensi. Nah, Teras Cihamplas itu terima kasih teman-teman dari Aulia Corp begitu ya, teman-teman dari IO yang sudah membantu untuk menghidupkan Teras Cihamplas. Itu yang sudah memang sepengalaman kami kalau dibantu dengan acara memang ramai begitu ya. Tapi setelahnya itu pasti jadi
sepi lagi begitu ya, jadi kosong lagi dan lain sebagainya. Maka dari itu kami selaku pengelola begitu ya dan juga teman-teman PKL itu punya inisiasi bagaimana caranya teras Ciamplas itu punya sesuatu hal yang sifatnya konsistensi dan kontinu. Oke. Nah, belum lagi kita ini kan terbagi 2 kecamatan teh, ada Coblong dan Bawet. Iya. Panjang kita ini hampir 1 kilometer. Belum lagi kita ada 3 kelurahan. Jadi maha kayanya dengan sumber daya kreatif. Nah, makanya tidak ada salahnya ketika kita kasih memberi ruang kepada yang punya band atau penggiat kreatif lainnya untuk tampil di sini begitu ya. Jadi kita sistemnya kolaborasi dan alhamdulillah ini sudah bulan keempat kita berjalan tentunya dengan dukungan dari teman-teman tadi ya musisi dan lain sebagainya untuk bisa menjalankan kegiatan live musik. Iya, betul. Dan tidak hanya live musik saja teh, sebenarnya kita di sini juga ada kegiatan komunitas, ada kegiatan budaya, ada kegiatan yang sifatnya positif. Jadi teras Ciamplas ini sekali lagi harus dibangkitkan oleh minat orang Bandung. Jadi harapan kami teras Ciamplas ini nanti di masa aktif kembali ini jadi teras budaya. Iya. Di mana di sini bisa masyarakat luas terutama turis dari luar itu menikmati beraneka ragam budaya dari Bandung. Pertunjukan ya Kang ya. Betul. Tadi misalkan jaipong, Ya. tari-tarian yang lain, pencak silat mungkin Ya, bisa aja ya Kang. Bisa. Bahkan di sini tuh ada namanya barong sekeloa. Barong sekeloa. Nah, barong sekeloa itu seperti barongsai tapi memang dia pakai batik, pakai unik budaya asli kita, ada hiasan-hiasan bambu dan lain sebagainya. Iya, Biasanya iya. mereka juga sering tampil di sini. Wow, itu tapi belum jadi agenda rutin ya kalau itu ya Kang, Kalau ya? mereka kita tergantung dari kesesuaian Jadwal jadwal mereka ya. Kalau misalkan Tapi lagi nggak tampil gitu ya baru bisa. Tapi gitu. biasanya kalau ada acara besar seperti ulang tahun teras, mereka biasanya meramaikan dengan atraksi mereka. Oke, baik. Nah, berarti kan sudah ada beberapa kolaborasi ya Kang Betul, ya? Entah itu betul. dengan para musisi kayak Ya. tadi live music dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, lalu ada kerjasama sama siapa lagi Kang selain itu? Oke, kalau kerjasama artinya kita juga membuka ya peluang kerjasama. Seperti hari ini kita sedang bekerja sama dengan Dinas Informasi ya untuk bisa menginformasikan bahwa teras Ciamplas itu masih ada kegiatan, masih optimis dan lain sebagainya. Tapi adapun kita juga berkolaborasi tentunya dengan pihak-pihak terkait, kewilayahan kita rangkul, komunitas kita rangkul begitu ya. Kemudian ada beberapa pun yang sifatnya vendor-vendor dari luar yang ingin kerjasama dan selama itu kegiatannya positif dan berimpact pada kami terutama PKL, maka kami akan membuka ruang kerjasama itu dengan selebar-lebarnya. Di antaranya begini teh, ada beberapa juga anak sekolah di sini yang mau tampil untuk angklung begitu ya. Mereka mau menikmati tapi tidak sanggup bayar sound system. Kami ada di sini sound system. Disediakan. Wah, luar biasa. Kemudian juga ada teman-teman ibu-ibu yang sering nih Zumba sama suster-suster Advent itu biasanya melakukan kegiatan senam pagi di sini di atas. Kalau nggak di teras ujung dekat Advent, teras yang baru teh. Di sebelah sana Di ya? sebelah sana arahnya ke Pasupati. Oke, luar biasa. Baik, jadi memang berbagai kegiatan juga memang sering diselenggarakan di sini termasuk seperti yang tadi Akang sampaikan, suster-suster juga senamnya di sini. Iya. Wow, Dan keren. kalau sore hari nanti kita disajikan pemandangan banyak warga negara asing bule yang berlarian untuk olahraga. Karena teras Ciamplas tadi saya panjangnya kurang lebih hampir 1 kilo ya. Betul. Kalau detailnya itu 750 meter. Dan dia punya tangga menaik dan menurun. Betul. Jadi untuk olahraga itu menguatkan kaki itu enak banget. Betul. Nah itu biasanya Naik sore hari turunnya tuh itu. ya. Karena kalau siang begini agak panas Jadi lumayan. pada naik ke sini juga ya, Iya, bule-bule ya. betul. Oh, luar biasa, baik. Akang, sebelum kita lanjut, ini ada apa sih Kang di depan kita, Kang? Oke, kebetulan ini ada beberapa sajian ya yang tentunya ini sudah dieskalasi oleh Dinas Koperasi KUKM. Jadi informasi saja buat para penonton. Kemarin itu setelah Covid begitu ya, memang menu-menu kami itu terkesannya boring. Karena hanya menyajikan menu-menu instan. Tapi alhamdulillah dengan bantuan dari Dinas Koperasi UMKM ya difasilitasi oleh Aulia Corp, kita ada juga beberapa menu yang jadinya dieskalasi. Salah satunya ini. Ini ada menu-menu rempah herbal yang memang kita sesuaikan dengan generasi sekarang, milenial dan Gen Z. Kalau milenial dan Gen Z, remaja jompo bahasanya. Jadi kalau boleh sambil saya cicipi boleh ya. sambil dicicipi. Jadi ini ada khasiatnya tentunya. Jadi minuman-minuman herbal ini kita tadi sesuaikan dengan lidah-lidah teman-teman muda. Iya. Karena kami juga punya konsentrasi atau pemikiran karena kaum muda sekarang kan lebih senang minuman instan, lebih senang minuman-minuman yang sugarnya tinggi gitu. Mudah-mudahan dengan hadirnya minuman seperti ini juga dapat digemari. Baik. Jadi wargi Bandung ini tuh di dalamnya tuh ada jahe, ada sereh, ada kayu manis ya. Kayu manis, kayu secang. Kayu secang juga ada, udah ya segitu ya 4 varian. Ada cengkehnya. Oh, cengkehnya juga. Ada star anis atau bunga lawang. Oh, ini bunga lawang. Ya, dan ditambah black pepper sedikit.
Oke, coba kita cobain ya wargi Bandung ya. Ini kalau dari wanginya sih luar biasa, enak banget. Mana kamera? Oh ini. Hmm. Ini ada manis-manisnya, berarti dari kayu manisnya? Kayu manis dan sedikit ditambah dengan madu. Oh ada Ada dikasih madunya madunya sedikit, ya. juga. Oke, enak banget wargi Bandung. Ini namanya minuman apa? Namanya racikan omah. Racikan Oma. Ya. Jadi bisa nih wargi Bandung kalau misalkan pengen nyobain juga langsung aja datang ke Teras Cihamplas. Di mana nih, Kang, tempatnya? Posisinya ada di teras 7, namanya kios Cap Jadul. Teras 7, Teras 7. kios Cap Jadul. Ya. Wow, enak banget, wangi, seger. Sebetulnya masih banyak teh menu-menu yang mau kami hadirkan, tapi ini ya mejanya hanya segini. Nanti mungkin teteh bisa coba setelah ini. Tapi ini juga ada menu unggulan lainnya, namanya Batagor Mang Aan ya. Ini Batagor batagor, Mang Aan, batagor yang biasanya dihidangkan dengan nasi timbel. Nah, kalau di sini kita punya keunikannya seperti itu. Kalau di luar sana batagor itu pakai bumbu kacang, Ya. kalau di sini batagor itu pakai sambal terasi dan sambal dadak. Tinggal dicoel gitu ya. Dicoel, betul. Wow. Ada varian tahu dan juga siomay. Boleh Kang dicoba dulu Boleh, ya. silakan teteh. Kalian mau nggak? Nah, Dicoba jadi sekali dulu lagi nih. wargi Bandung Ah, yang ada di dekat Teras Cihamplas. Teras Cihamplas ini sekali lagi tempatnya luas, silakan dimanfaatkan untuk Betul. kegiatan-kegiatan positif. Kami dengan senang hati untuk bisa berkolaborasi dengan Anda. luar biasa, enak banget. Ini mah nyanet pagi-pagi warga Nah. Bandung, pokoknya jos ya. Apalagi kalau sore sih enak ya. Ya, Mungkin kalau di pagi jam segini pukul 10 ini memang panas ya. Ya, Cuman ini kalau misalkan sore, wah luar biasa sih. Sambil kita ngeteh herbal, sambil makan batagor, sambil ngaso gitu ya Ngaso, kalau kata orang betul. Bandung mah. Baik, Akang nggak apa-apa ya saya ngobrolnya boleh, sambil boleh, silakan. sambil makan Dan gitu. memang tadi betul kata Teh Cita, Ah, kita best momennya itu di golden hour. Artinya setelah asar itu waktu Enakeun sejuk gitu begitu ya. ya. Orang-orang tuh lebih cenderung nongkrongnya di jam-jam segitu. Kaum muda maupun family ya Betul, yang datang betul. ke sini Teh. Baik, lalu Kang nih ini berbicara respon nih dari para pedagang atau pengusaha yang ada di Teras Cihamplas. Ini berapa Kang kenaikan omsetnya setelah ini dibuka kembali atau dihidupkan kembali? Lalu berapa persen sih Kang warga yang sudah buka kembali nih kios-kiosnya? Oke, baik. Terima kasih Teh Cita. Jadi sebelum ke situ saya mau menjelaskan dulu kenapa Teras Cihamplas itu masih orang yang bertanya-tanya, ini tuh teras tuh tutup, ini tuh teras tuh mati, itu tuh teras tuh tidak terus dan lain Betul, sebagainya. karena beberapa orang masih belum tahu itu. Ya, jadi yang perlu saya informasikan memang Teras Cihamplas itu dalam tanda kutip hancur di ranah digital Teh. Ah, Jadi kenapa orang tidak minat lagi mengunjungi Teras Cihamplas? Seperti yang sudah kita ketahui, seperti yang kita sudah ketahui, teras itu ketika sudah dicari, di search begitu ya oleh wisatawan dan lain sebagainya, maka yang muncul itu informasi-informasi negatif. Nah, kita coba reduce itu dengan informasi-informasi positif tentunya. Salah satunya kita punya Instagram. Jadi nanti wargi Bandung boleh follow ya, @teras_cihamplas. Di situ ada informasi-informasi mengenai Teras Cihamplas. Jadi memang Teras Cihamplas sampai dengan hari ini belum 100% diperbaiki, Teteh, tapi alhamdulillah sekarang jauh lebih baik, tidak ada bau pesing, tidak ada sampah, betul. tidak ada beling kaca dan lain sebagainya, itu karena dia. itu diurus oleh pedagang. Nah, kita harapannya nanti setelah pedagang lebih penuh lagi, lebih banyak lagi, tentunya semua area teras ini jadi lebih terperhatikan begitu, apalagi dibantu oleh dinas-dinas terkait. betul Kang, ini karena beberapa bulan yang lalu bisa dibilang kan banyak berita bahwa ini Teras Cihamplas terbengkalai ya, terus banyak coretan-coretan, Betul. masuk kotor juga. Betul. Jadi mungkin warga Bandung juga menganggapnya, ini udah nggak kepake, ini Ya. udah nggak bermanfaat juga buat warga atau buat pedagang yang berjualan di sekitar sini gitu. Ya. Jadi, tapi sekarang udah enggak ya Kang ya, dan Ya. mungkin di Instagramnya juga selalu update Ya, bahwa ini tuh udah hidup kembali loh gitu, udah berjualan kembali loh gitu ya. Baik, nah terkait data nih Kang, ya. ini berapa sih Kang jumlah pedagang atau pelaku usaha yang ada di sini, dan apa sih manfaat jika kita ikut bergabung di sini? Baik, sekali lagi kalau dari data yang kita punya ya, jadi total kios atau UMKM yang berdagang di Teras Cihamplas itu ada 192 kios Teh. Oke. Dan sampai dengan hari ini yang buka dan berjualan itu masih di angka maksimal di angka 50. Artinya kita masih punya gap 142 kios yang masih kosong posisinya. Nah, artinya dengan kekosongan itu tentunya kita juga menunggu instruksi dari dinas terkait untuk pengisian kios, untuk prosedurnya dan lain sebagainya. Tapi yang utamanya adalah Teras Cihamplas ini kan merelokasi PKL, yang di mana PKL-nya itu orang sekitar. Betul. Maka dari itu nanti kita coba benahi ya, pelan-pelan, step by step untuk bisa mengembalikan setidaknya 100% lah pedagang itu bisa
jualan di atas. Dan kalau sudah jualan di atas, saya yakin teman-teman atau wisatawan yang berjalan di bawah juga akan mencari pusat keramaian, Betul, begitu. Dan jadi banyak pilihan deh untuk teman-teman Jadi bisa mungkin yang berjalan di bawah di sini. juga sudah pada mengetahui ya Kang ya bahwa teras Cihampelas ini sudah kembali hidup gitu ya. Ya. Sudah kembali beroperasi gitu. Ya. Oke, baik. Lalu Kang, ini untuk para pedagang dan pelaku usaha juga nih yang ada di sini. Apakah ada pelatihan atau BIMTEK nih Kang? Oke, jadi kalau pelatihan yang dimaksud untuk pedagang itu sebetulnya balik lagi, ini konsentrasinya dari Dinas KUKM ya. Dari Dinas KUKM, alhamdulillah selalu mensupport kami. Mereka ada beberapa bantuan berupa training, begitu ya, berupa pelatihan. Diantaranya adalah pelatihan menu yang kita eskalasi tadi saya sudah sebutkan di depan. Jadi yang biasanya teras Cihampelas dikenal dengan menu instan, yang dikenal dengan menu mahal, begitu ya, itu kita kontrol betul-betul agar menunya itu tidak di atas standar harga jual. Itu yang pertama. Dan secara kualitas juga kita perhatikan. Kemudian menu-menu yang kita sajikan di sini tidak kalah menarik dengan menu yang sudah dijual di mall sebelah kami Ciwok tentunya. Betul. Jadi kalau teteh punya 50.000 ke Ciwok bisa beli 1 porsi, kalau di sini kita bisa dapat 3 porsi. Nah, itu. Nah, salah satunya menu yang bisa saya sebutkan ada menu suki begitu ya, steamboat gitu ya. Nah, ini bisa dia. nanti Boleh kita Kang, bisa langsung dibawa saja ke sini. Nah, ini menu steamboat yang murah, meriah, ngeunah gitu ya Teh ya. Jadi ini porsinya hanya 20.000 saja. 20.000 ya. 20.000 saja sudah bisa menikmati Sangat steamboat. terjangkau. Ya. Dan juga di sini ada menu-menu semacam chicken steak, kemudian ada chicken katsu, yang harganya juga tidak mahal. Di rate 20.000 sudah dengan nasi. Sudah dengan nasi 20.000. Sudah dengan nasi. Dan di sini ada menu-menu tradisionalnya juga. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang datang kemari gitu ya, yang pengen menikmati menu Nusantara. Di sini ada nasi timbel mulai dari 15.000. Paket komplit kita cuma 18.000. Jadi di sini saya pastikan harga terjangkau, kualitas terjaga. Wow. Dan sayangnya tadi Teteh nggak minum kopi karena kopi kami juga ada namanya kopi Teras 7. Nah, itu dari kopi biji Sumedang, di grill langsung dan dia menghasilkan kopi setara dengan kopi kafe-kafe terkenal. Betul. Tadi juga ada respon katanya dari mereka bahwa enak banget kopinya, kayak ada salah satu brand kopi yang sangat terkenal. Enak Hampir banget. mirip. Iya, katanya hampir mirip katanya. Dan memang ini ya salah satunya juga saya menjadi saksi, ada orang jauh-jauh dari Tangerang dia naik bus ke sini cuman ngopi, selesai ngopi dia pulang lagi. Dia nggak mau kopi yang lain, kopinya harus di Teras Cihampelas. Silakan nanti dicoba sendiri ya teman-teman ya. Mencoba kopi ada di sini saja Iya, ya. pakai bus datang ke sini, kopi, habis kopi dia kembali lagi. Niat banget dari Tangerang, Akang, hey, gitu ya. Dan anyway juga Raffi Ahmad dan teman-temannya juga sering minum herbal dan kopi di sini. Yang si racikan oma Racikan ini oma ya. ini minuman favorit Raffi Tapi Ahmad. serius ya wargi Bandung, ini nggak peres, ini emang enak banget ya. Jadi manisnya ada, angetnya tuh ada, wah luar biasa. Jadi pokoknya saya udah nggak sabar ya pengen mencicipi si sukinya juga, dan tadi juga udah mencicipi si batagor juga. Ya. Enak pisan Akang. Ya, silakan. Di Luar sini jadi biasa. kuliner semua bisa, entertain kita sediakan, anak-anak nyaman dan untuk informasi di sini kita ramah disabilitas Teh. Stroller bisa naik, kursi roda bisa naik, sepeda boleh naik, yang tidak boleh naik itu hanya skateboard. Maksudnya skateboard kalau dibopong boleh, tapi kalau untuk dipakai nggak bisa karena kita punya lantai-lantai kaca dan lantai-lantai marmer. Khawatirnya akan merusak begitu. Tapi kalau bantalannya tadi sepeda itu bisa naik karena kita punya tangga, sebelah tangga turun itu ada tangga disabilitas. Betul, itu ada untuk disabilitas. Jadi memang terkecuali skateboard aja ya, kalau yang lain sepeda boleh ya. Oke, wargi Bandung, jadi untuk update selanjutnya bisa langsung kepoin aja Instagramnya teras_Cihampelas. Teras_Cihampelas. Cihampelas aja, jadi selalu update tuh Instagramnya. Baik, Akang terakhir nih, ajakan kepada wargi Bandung ataupun di luar Bandung untuk kembali mengunjungi Teras Cihampelas, silahkan. Baik, yang pertama wargi Bandung, untuk informasi saja bahwa di Teras Cihampelas itu kami juga konsentrasi terhadap sampah, kami juga mendukung program pemerintah begitu ya. Jadi sampah di sini sudah dipilah, organik, non-organik, dan B1 begitu ya. Kemudian juga ada pun sampah-sampah juga kita buat menjadi kerajinan Teh. Nah itu salah satu workshop yang akan kita jalankan di Teras Cihampelas. Dan untuk wargi Bandung ya yang menyaksikan acara Ngariung ini, mohon sekali lagi wargi Bandung, Teras Cihampelas adalah kebanggaan orang Bandung. Maka dari itu kita ramaikan ya, kita gotong royong meramaikan Teras Cihampelas karena Teras Cihampelas ini menjadi tempat yang tidak digemari kembali begitu ya. Karena salah satunya juga kami butuh teman-teman untuk menyelenggarakan acara. Di sini bisa mulai dari birthday party, reunian,
arisan dan lain sebagainya kami bisa hidangkan sesuai Olahraga dengan pokoknya olahraga. juga ya. Jadi artinya semua kebutuhan teman-teman ya bisa kami sesuaikan by budget. Ya silakan saja bicara, Kang. Kita punya 25.000 untuk makan dan minum 100 orang. Insya Allah kita bisa sediakan. Dan Baik. ada fasilitas-fasilitas tadi, ada sound system, ada mini stage begitu ya. Dan juga sekali lagi kita bisa informasikan juga di Instagram kami sehingga teman-teman di sini juga bisa menjadi kesatuan bagian untuk menghidupkan dan menjayakan Teras Ciamplas kembali. Betul Teh Cita. sekali. Jadi memang kalau misalkan untuk pertanyaan-pertanyaan bisa aja langsung DM Instagramnya ya Kang ya. Iya, Insya boleh. Allah slow respon, Iya. slow respon fast respon ya. Ya, insya Allah. Oke, baik. Jadi mungkin mangga wargi Bandung yang punya acara-acara atau yang punya yang tadi budaya-budaya mau pagelaran di sini mangga silakan Ya. karena itu juga salah satu untuk menarik wisatawan atau wargi Bandung sekitarnya seperti itu. Iya. Baik, Akang terima kasih banyak Akang Sama-sama untuk Teteh, informasinya. sama-sama teman-teman. Semangat terus, Ya. sehat selalu dan Amin. pastinya semoga Teras Ciamplas berjaya kembali Amin. dan semakin banyak kios-kios yang buka ya. Amin ya Allah. Baik, hatur nuhun Akang. Sami nuhun Teteh. Iya, wargi Bandung cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.